الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian kaum muslimin yang berbahagia. Yang pertama, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini Allah memberikan kemudahan, diberikan kesehatan kepada kita, kesempatan, keluasan waktu dan nikmat lainnya
untuk kita kembali melaksanakan ibadah kepadanya. Ibadah yang kita lakukan dengan salat Idul Adha. Kemudian kita juga mendengarkan khutbah, dan setelah itu kita berkorban dan kita terus bertakbir, memperbanyak takbir, bersedekah dan amal soleh lainnya sampai tanggal 13 Zulhijjah. Begitu besar pahala yang Allah siapkan bagi hambanya, mereka yang mau berkorban bukan hanya sapi, kambing, domba ataupun unta, tetapi mereka yang berkorban selama hidup dan kehidupannya selama di dunia. Seorang mukmin yang sejati, orang yang bertakwa, mereka bukan hanya berkorban setahun sekali dengan mereka membeli hewan korban dan menyembelihnya, tetapi orang yang bertakwa kepada Allah, hamba yang Allah cintai, Allah berkahi, Allah ampuni, Allah rahmati, mereka orang-orang yang berkorban kepada Allah selama hidupnya di muka bumi ini. Mereka berkorban dengan waktunya, tenaganya, fikirannya, hartanya, bahkan jiwanya. Begitu mudahnya mereka mengorbankan apa yang mereka miliki demi meraih apa yang ada di sisi Allah. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillah, wallahu ra'ufum bil ibad." Allah berfirman bahwa di antara manusia ada orang-orang yang telah mengorbankan dirinya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Di surah Al-Baqarah Allah menjelaskan kalimat seperti itu. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya, bukan lagi hewan, tapi dirinya, waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwanya, untuk semata-mata mendapatkan ridhonya Allah. Maka jamaah sekalian, ikhlaskan niat kita dalam berkorban. Kita berkorban dengan membeli hewan korban dan kita menyembelihnya setahun sekali. Alhamdulillah, kita memiliki kemampuan. Tapi jangan kita merasa bahwa hanya seperti itu saja pengorbanan yang kita berikan. Tapi kita harus mengorbankan apa yang telah Allah berikan kepada kita demi mendapatkan ampunan. Ampunan itu mahal, sorga itu mahal. Tidak bisa kita hanya berleha-leha, bersantai-santai, bermain-main, dan hanya berkorban dengan beberapa ekor kambing dan sapi. Lalu kita merasa bahwa kita akan selamat dan bahagia nanti di akhirat. Amal kita sedikit dan dosa kita banyak. Bagaimana mungkin kita berkorban hanya menyembelih hewan? Allah tidak butuh kepada kita, jamaah sekalian. Allah tidak butuh kepada kita. Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Tetapi kita yang butuh kepada Allah. Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah sampai mati. U'bud rabbakum. Beribadahlah kepada Allah. Dan sampai dalam kematian kita tetap beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hidup yang singkat sementara tidak lama ini selama di dunia. Karena dunia bukan selama-lamanya. Dan dunia bukan segala-galanya. Dunia ini sedikit, sangat sedikit dibandingkan kehidupan alam akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Maka jangan sampai kita lupa untuk mengorbankan apa yang kita miliki demi meraih keselamatan. Karena surga itu mahal. Nabi SAW bersabda, "Man khafa adlaja, wa man adlaja balagal manzila, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang takut kepada Allah, dibuktikan dia akan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dia akan bersungguh-sungguh dalam berkorban. Wujud rasa takutnya kepada Allah, khawatir kalau dia mendapatkan siksaan, hukuman dan azab nanti di akhirat. Dia akan buktikan. Man khawfa adlaja. Barang siapa yang memiliki rasa takut kepada Allah, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam berkorban, dengan mengorbankan apapun yang dia miliki dalam rangka agar Allah mencintainya, mengampuninya, memberkahinya, merahmatinya. Waktu, tenaga, fikiran, harta, bahkan jiwa. Semuanya mudah dia korbankan. Barang siapa yang takut kepada Allah, kata Rasulullah, maka dia akan bersungguh-sungguh. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan sampai ke tujuan yang dia inginkan, yaitu surga yang kekal abadi.
Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah, kata Rasulullah, barang dagangan Allah yang mahal itu bernama surga. Begitu mudahnyakah kita bisa masuk surga? Hanya mengorbankan kambing, sapi, domba, dan unta? Hanya seperti itu saja? Lalu kita tinggalkan perintah-perintah yang lain? Lalu kita masih juga mengerjakan dosa dan kemaksiatan yang begitu banyak? Dan kita hambur-hamburkan, kita habiskan waktu selama di dunia untuk berleha-leha dan tidak mempersiapkan bekal. Subhanallah. Jangan kita mati-matian untuk mengejar sesuatu yang tidak akan dibawa sampai mati. Tapi hendaknya kita mati-matian dan habis-habisan untuk mengumpulkan bekal yang kita akan bawa setelah kematian nanti. Rasulullah SAW dan para ulama terdahulu sampai hari ini, mereka capek, letih dan lelah sekali mengumpulkan bekal untuk akhiratnya. Padahal mereka orang-orang yang luar biasa, iman, ilmu dan amalnya. Mereka capek, letih, lelah mengumpulkan berbagai macam bekal-bekal bagaimana caranya supaya mendapatkan keselamatan. Bahkan ketika mereka akan meninggal dunia pun, mereka menangis. Karena mereka khawatir, jangan-jangan aku mendapatkan siksa kubur, jangan-jangan aku mendapatkan su'ul khatimah, jangan-jangan aku mendapatkan siksa neraka. Padahal bekal mereka, pengorbanan mereka, perjuangan mereka, kesabaran mereka, kesungguh-sungguhan mereka tidak diragukan. Tapi tetap mereka takut. Bagaimana dengan kita, jemaah sekalian? Surga itu mahal dan perlu diperjuangkan dengan pengorbanan dan kesabaran, dengan keikhlasan. Dan kita buktikan keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Alangkah ruginya bagi seseorang yang tidak mau peduli dengan agamanya. Dia tidak mau berkorban kepada Allah kecuali hanya di hari raya Idul Adha saja. Dengan merasa cukup bahwa dia sudah mengorbankan beberapa hewan, lalu dia tidak mau berkorban untuk mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menyiapkan surga, jamaah sekalian. Dunia bukan segala-galanya. Kecilkan dunia, besarkan akhirat. Kecilkan dunia, besarkan Allah. Itu bentuk pengorbanan. Kita sering bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terutama di 10 hari terakhir ini, sampai hari tasyrik tanggal 13. Kita bertakbir pagi, siang, sore, malam. Bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana buktinya? Allahu Akbar artinya Allah yang paling besar, Allah maha besar. Berarti kita lebih mendahulukan apa yang Allah cintai dibandingkan apa yang kita inginkan. Kita lebih dahulukan apa yang Allah ridhoi dibandingkan apa yang kita inginkan. Itu makna Allahu Akbar. Kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah, meninggikan Allah dengan sebenar-benarnya. Tetapi kalau kita masih mengikuti hawa nafsu, masih cinta kepada dunia berlebihan, berarti kita gagal dalam berkorban. Meskipun hewannya sudah disembelih, tapi hakikatnya gagal dalam berkorban. Apabila setelahnya kita masih bermaksiat yang begitu banyak, tidak mau bertaubat, tidak mau beristighfar, tidak mau kembali kepada Allah, subhanallah, Anda akan mati. Dosa banyak, amal sedikit, mati pasti, dan siksa kubur menanti. Siksa kubur menanti. Apa yang mau kita banggakan nanti ketika kita kembali kepada Allah? Maka jamaah sekalian, berkorbanlah kita. Buktikan pengorbanan kita kepada Allah. Setiap hari, setiap saat, setiap desahan nafas, setiap tarikan nafas, kita selalu berkorban dengan waktu, tenaga, pikiran, harta dan jiwa. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, di mana mereka mengorbankan dirinya dan hartanya untuk bisa mendapatkan surga. Allah membeli siapa orang-orang beriman yang mau berkorban, yang mau berjuang, yang mau bersabar, yang mau bersungguh-sungguh untuk mendapatkan surga. Allah membeli. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah membeli siapa di antara orang-orang beriman yang mereka betul-betul mati-matian untuk bisa mendapatkan itu. Dan Allah sebutkan, Allah membeli mereka dengan hartanya, dengan jiwanya. Mati pun tidak masalah.
apabila memang dibutuhkan dalam rangka berkorban, bukan lagi hewan yang disembelih, kita yang mati demi membela agama Allah. Karena orang yang membesarkan Allah, ketika mereka bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah yang terbesar, berarti yang lain kecil semuanya. Dunia ada di bawah telapak kakinya. Dunia ada di bawah telapak kakinya. Dia cari dunia, boleh. Dia kaya, boleh. Tapi dunia tidak ada di hatinya. Dunia ada di bawah telapak kakinya. Karena bagi orang-orang beriman yang akidahnya kuat, dia bertauhid kepada Allah, dia beriman, beramal saleh, bagi dia Allah itu segala-galanya. Dia siap untuk mengorbankan apapun yang Allah inginkan agar Allah ridho. Yang penting Allah ridho, yang penting Allah mencintainya, yang penting saya selamat, yang penting saya bahagia untuk bisa mendapatkan kehidupan yang kekal abadi nanti di akhirat. Maka Allah menghimbau kepada kita di surah Al-Isra, "Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Allah berfirman, barang siapa menginginkan akhirat, dan dia berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, dengan perjuangan, dengan pengorbanan, dengan capek letih lelah selama di dunia, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang baik. Allah berikan sorga kepadanya, Allah mudahkan jalannya sampai ke sorga, selamat dan mudah sampai ke sorga. Karena Allah tahu hatinya punya niat, tekad dan semangat, dan dia buktikan dalam anggota badannya, dalam hidup dan kehidupan selama di dunia. Dia bersungguh-sungguh. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, ingin masuk sorga, ingin selamat dan bahagia, dan dia berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, dan dia juga seorang mukmin, akidahnya benar, bertauhid kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang akan diberikan balasan dengan balasan yang baik. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, marilah kita berkorban dengan pengorbanan yang hakiki. Kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ketika Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa maksud ayat ini? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Di ayat yang lain Allah mengatakan, "Wajahidu fillahi haqqa jihadi." Berjihadlah kalian, berjihadlah yang penuh pengorbanan dan perjuangan dan kesabaran. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Selalu Allah mengucapkan kalimat sebenar-benarnya. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Berjihadlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kenapa dengan sebenar-benarnya? Kenapa dengan kalimat sebenar-benarnya? Karena surga itu mahal. Karena surga itu mahal. Allah meminta kepada kita, siapa yang berkorban dan berjuang dengan sebenar-benarnya. Diulang-ulang oleh Allah. Sebenar-benarnya. Berarti kita harus mati-matian jemaah sekalian. Jangan pernah merasa aman dari ancaman dan siksaan Allah, meskipun kita sudah beribadah. Berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Karena surga itu mahal, barang dagangan Allah yang tidak bisa dibeli dengan ibadah sekedarnya, ala kadarnya, dengan semangat yang lemah. Lalu kita inginkan surga, pengorbanan cuma setahun sekali, hanya beberapa hewan. Lalu itu pun riya juga, ingin dipuji, ingin pamer, ingin sum'ah, ingin sombong. Subhanallah, mana mungkin orang itu mendapatkan keselamatan. Sekaya apapun seseorang, pasti mati. Sehebat apapun kedudukan, jabatan dan kekuasaannya, pasti mati. Jangan pernah tertipu, terperdaya, terlena dengan dunia yang sementara, tidak lama dan pasti kita tinggalkan. Maka berkorbanlah kita. Ayo, seorang mukmin sejati itu tidak pernah hitung-hitungan dalam berkorban kepada Allah. Allah tidak pernah hitung-hitungan dalam memberikan nikmatnya kepada hambanya. Allah luar biasa memberikan nikmat kepada hamba, tidak pernah hitung-hitungan. Lalu kenapa kita hitung-hitungan dalam berkorban? Hanya setahun sekali saja. Itu pun dengan riya, ingin dipuji. Allah tidak pernah hitung-hitungan. Kenapa kita hitung-hitungan dalam berjuang, berjihad, berkorban?
Meskipun Allah tidak butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Karena Allah ciptakan kita selama di dunia dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Maka ikhlaskan niat kita dan ikuti cara beribadah sebagaimana tuntunan dan contoh, keterangan dan dalil dari Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian berbahagia. Sekali lagi, saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh yang hadir, jangan kita habiskan waktu kita untuk hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Akhirnya kita merasa rugi dan menyesal nanti ketika kita sudah berada di akhirat. Karena tujuan kita diciptakan selama di dunia untuk beribadah. Maka seluruh waktu yang kita miliki, gunakan untuk beribadah. Sehingga bernilai pahala, ganjaran, dan Allah berikan ampunan. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allah berfirman, apakah kamu diciptakan di dunia ini dalam rangka untuk bermain-main saja? Kamu diciptakan dalam rangka untuk itu, bermain-main saja? Dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Apakah kamu mengira, kamu menyangka bahwa kamu diciptakan di dunia dalam rangka untuk bermain-main saja? Dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami untuk diminta pertanggungjawaban. Bagaimana umur kita? Bagaimana ilmu kita? Bagaimana harta kita? Bagaimana fisik kita? Capek, letih, lelah kita untuk siapa? Bukankah Allah mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, penyembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah, karena Allah dan demi Allah, bukan dunia. Mana bukti bahwa kita mempersembahkan itu semua untuk Allah? Mana bukti bahwa kita mempersembahkan semuanya karena Allah? Salat kita, ibadah kita, penyembelihan kita, hidup dan mati kita, semuanya kata Allah itu harus ditujukan untuk Allah dan karena Allah. Allah tidak butuh pada hamba, tapi Allah perintahkan hamba berbuat seperti itu. Itulah seorang mukmin yang sejati. Itulah bentuk pengorbanan yang sebenar-benarnya. Saya bicara seperti ini di mimbar dalam rangka untuk mengajak diri saya pribadi terutama dan seluruh kaum muslimin agar kita semakin sadar bahwa kita ini hamba Allah, ciptaan Allah, dan harus bersiap-siap karena waktu tinggal sedikit lagi. Ajal akan datang untuk mencabut nyawa kita dari malaikat maut. Hidup tidak lama, waktu terus berjalan, dan pada akhirnya nafas pun akan berhenti dan kita akan kembali kepada Allah. Dan disitulah ada orang-orang yang merasakan nikmat yang luar biasa karena mereka mendapatkan nikmat kubur sambil menunggu datangnya hari kiamat. Tapi ada juga orang-orang yang mendapatkan siksa kubur, bahkan siksa kuburnya sampai hari kiamat dan berlanjut dengan siksa neraka. Apakah kita ingin seperti itu? Masih berleha-leha, bermain-main, bersantai-santai, makan tidur dan tidak ada usaha untuk berkorban yang sebenar-benarnya? Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan penjagaan ini kita lakukan sampai mati. Tidak pernah berhenti. Jangan sampai kita melalaikan tugas kita selama di dunia. Dan hendaknya kita menjadi orang bertakwa. Target kita di akhirat ingin bisa masuk ke dalam surga dan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa melihat wajah Allah yang maha mulia. Adapun target kita di dunia sampai kita mati adalah kita ingin bisa menjadi orang bertakwa dan ketakwaannya diterima oleh Allah sehingga Allah datangkan kepadanya nikmat husnul khatimah. Semua dosanya diampuni, dia diangkat derajatnya, dia mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pada saat datangnya malaikat maut untuk mencabut nyawa, apakah pada saat itu ada informasi bahwa kita akan meninggal dunia dalam kondisi Allah ridhoi atau tidak? Kalau ada ucapan dari malaikat, ya ayyuhatan nafsul mutmainnah, wahai orang yang tenang, wahai orang yang jiwanya tenang, wahai jiwanya suci dan bersih,
Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan kondisi diridhoi, dan Allah pun meridhoinya, dan kamu pun puas dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Masuklah kamu ke dalam surgaku, masuklah ke dalam golongan hambaku. Subhanallah, meninggal husnul khatimah. Allah cintai, Allah berkahi, Allah rahmati, Allah ampuni. Tujuan kita yang tertinggi selama di dunia ini, bukan sekarang. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung di akhirnya. Saat ini kita merasa kurang, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Maka berdoalah kita kepada Allah. Kita berdoa dan kita berusaha maksimal agar kita bisa menjadi orang bertakwa. Orang yang masuk surga cuma satu, yaitu orang bertakwa yang langsung masuk surga, tidak mampir ke neraka. Adapun orang yang tidak bertakwa, maka tentu dia mampir siksa kubur dan mampir ke siksa neraka. Marilah kita berjuang, kita laksanakan semua perintah-perintah yang diwajibkan, dan bahkan kita mendekatkan lagi lebih banyak dengan ibadah-ibadah yang sunnah, dan kita jauhi semua perbuatan dosa dan maksiat. Orang yang berkorban yang sebenar-benarnya, dia menyembelih hawa nafsunya. Bukan hewan saja yang dia sembelih. Tujuan hikmah ibadah korban, dia sembelih hawa nafsunya yang tidak sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul. Dia sembelih perasaannya dan logikanya yang tidak sesuai dengan syariat dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selalu dia merespon apa yang Allah dan Rasulnya ucapkan dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Itulah hasil pengorbanan. Innama kana qaulal mu'minin. Sesungguhnya jawaban orang-orang beriman apabila mereka diseru kembali kepada Allah, diseru kembali kepada Rasulullah untuk kehidupan mereka, keselamatan mereka, kebahagiaan mereka, maka mereka merespon dengan ucapan, kami dengar, kami taat, kami dengar, kami taat. Itu hasil pengorbanan yang sukses dan kesuksesan yang sebesar-besarnya. Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap nyawa pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sesungguhnya kata Allah, nanti di akhiratlah kamu akan disempurnakan pahala-pahala untukmu dari amal soleh yang kamu lakukan selama di dunia. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah orang-orang yang sukses, yang pengorbanannya diterima. Orang-orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah faqad faz, orang yang beruntung, sukses yang luar biasa. Inilah orang-orang yang kita ingin menjadi seperti mereka. Dan tidaklah dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ayo kita bangkit lagi, kita sadarkan hati kita, jiwa kita, diri kita untuk kembali taat kepada Allah, cintai Allah dibandingkan cinta kepada yang lain. Sekali lagi, cintai Allah dan cinta yang terbesar kita bukan kepada istri, suami, orang tua, anak dan lain-lain. Cinta kita yang tertinggi, terbesar dan teratas adalah kecintaan kita kepada Allah. Karena Allah yang memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah. Kita korbankan, jangan sampai kita mencintai apapun yang sifatnya duniawi lebih tinggi dibandingkan cinta kita kepada Allah. Dan Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, kata Allah di surah Al-Baqarah, amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Ini sikap orang beriman. Dia buktikan pengorbanannya. Dia lebih mendahulukan Allah dibandingkan yang lain. Orang-orang yang beriman amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Bahkan Allah katakan lagi di surah At-Taubah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ingat jamaah sekalian, di surah At-Taubah ayat ke-24. At-Taubah ayat ke-24. Mari kita
sama-sama merenungi apakah betul kita sudah berkorban dengan sebenar-benarnya. Allah berfirman di surah At-Taubah ayat ke-24, katakanlah, kata Allah, katakan kepada mereka, jika orang tuamu, bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan hidupmu, kerabat atau keluargamu, harta yang engkau usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan terjadi kerugian di dalamnya, dan rumah-rumah yang kamu miliki, apakah ini semua, jika ini semuanya lebih kamu cintai dibandingkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan cinta untuk berjihad dan berjuang dan berkorban, maka tunggulah, Allah akan datangkan hukuman. Allah akan datangkan hukuman di dunia dan di akhirat. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggulah sampai Allah datangkan hukumannya. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Sekali lagi saya ulangi, ini renungan buat kita yang terakhir sebelum khutbah ini berakhir, bahwa Allah berfirman, sesungguhnya katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu yang kamu cintai, boleh kita mencintai mereka dan wajib mencintai mereka. Jika bapak-bapakmu, orang tuamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan hidupmu, suami atau istri, kerabat yang kamu miliki, harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu takut terjadi kerugian di dalamnya, dan rumah yang kamu tempati, jika itu semua, contoh-contoh yang Allah berikan ini, jika itu semuanya lebih kamu cintai dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, tunggulah, Allah akan datangkan hukuman, Allah akan berikan balasan, karena tidak boleh haram bagi seorang muslim ternyata mereka lebih mencintai yang lain selain Allah tabaraka wa ta'ala, lebih mencintai sesuatu yang lebih tinggi maksudnya dibandingkan cintanya kepada Allah. Karena Allah inginkan kita bertauhid, memiliki akidah yang benar, letakkan cinta kita yang terbesar, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad. Kalimat jihad juga disebut sebagai poin yang ketiga, cinta kepada Allah dan Rasul dan berjihad. Berjihad ini maknanya kita berkorban, kita berjuang, kita mati-matian untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita, paling tidak seperti itu. Dan Allah akan berikan balasan kepada orang-orang yang tidak peduli kepada penciptanya. Mudah-mudahan kita berharap kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita berharap Allah pun senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita. Mari jamaah sekalian kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah sebagai penutup khutbah ini, dan kita berharap Allah pun mengabulkan doa-doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Rabb ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Arhamar Rahimin. برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا رب أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الهداية، أنزل علينا الرحمة، أنزل علينا السكينة، أنزل علينا المغفرة، أنزل علينا التوبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لنا ولوالدينا
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين أجب دعوتنا يا الله لا حول ولا قوة إلا بك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إنا كنا من الظالمين إنا كنا من الظالمين اللهم ارحمنا برحمتك اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا اللهم يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أجب دعوتنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita dan kita menjadi orang yang lebih baik, lebih siap, lebih banyak bekal sebelum datangnya kematian, dan Allah terima amal ibadah kita dan kita mampu mengakhiri kehidupan ketika dicabut nyawa dalam kondisi husnul khatimah dan menjadi orang yang bertakwa. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.